Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Ikhwani yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Setelah kita tahu tentang rukun puasa yang dikatakan dalam kitab Risalatul Jamiah, ada dua. Yang pertama adalah wa minhun niat. Puasa itu rukunnya adalah niat. Wa tabiituha minal lail, ya, dan diinapkan di malamnya itu. Kapan niatnya? Setiap hari, kullu yaum. Dan juga yang kedua adalah al-imsaku anil mufattirat, ya, menghindari, menjaga daripada hal-hal yang membatalkan daripada puasa. Sekarang kita akan bahas apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, ikhwani, yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga dalam tubuh, ya, baik itu mulut ataupun lain sebagainya. Nah, adapun masuknya lewat mulut itu namanya ada haddul batin, ya. Haddul batin adalah batasan bagi sesuatu yang masuk itu membatalkan puasa. Kalau kita wudu, ikhwan, wudu airnya dikumur-kumur, apakah batal? Tidak batal, karena belum menyentuh atau belum masuk pada haddul batin. Haddul batin. Ketika belum masuk kepada haddul batin, maka dia tidak membatalkan puasa. Tapi apa itu yang dikatakan sebagai haddul batin? Adalah batasan batin, yakni ketika kita ngomong huruf kha. Ketika kita ngomong huruf kha berasa di tenggorokan, disitulah haddul batin. Ketika sesuatu, entah itu makanan, minuman, hatta barang-barang, maaf seperti kelereng atau apalah yang tidak sengaja tertelan, yang melewati haddul batin tersebut, maka dia telah membatalkan puasa. Nah, begitu juga kepada rongga-rongga yang lainnya, telinga, mungkin juga obat tetes mata itu tidak diperbolehkan, ya. Sampai ketika pembahasan masalah suntik, apakah ketika disuntik itu membatalkan daripada puasa? Apabila disuntiknya itu masuk ke dalam daging, ya, tidak masuk kepada dalam rongga tubuh, maka dia tidak membatalkan. Tapi andai kata dia masuk kepada nadi, kepada saraf-saraf yang ada rongga tubuhnya itu, maka dia membatalkan daripada puasa. Seperti infus yang masuk ke dalam nadi, infus gitu ya, yang memberikan asupan juga itu termasuk batal. Masuknya ke dalam rongga tubuh ini seperti makan minum ataupun hal-hal yang lainnya itu dikecualikan kepada satu hal, yaitu ada lupa. Bagi orang yang tidak sengaja, dia tiba-tiba lagi puasa dia minum, atau puasa tiba-tiba dia makan sepiring plus minum. Tapi kalau judulnya dia adalah lupa, dia lupa karena keadaannya dia puasa, maka tidak membatalkan puasa. Dan lupa di sini ada dua hal. Yang pertama adalah lupa hal, yang kedua adalah lupa al-waqt. Lupa hal adalah lupa keadaan dirinya kalau dia sedang berpuasa, ya. Dia lupa keadaannya sekarang dia sedang berpuasa, jam 12 siang dia makan, maka puasanya nggak batal karena dia lupa. Tapi ada namanya lupa karena waktu. Misalnya dia minum, dia tahu kondisi dia sedang berpuasa, tapi dia lupa, saya pikir sekarang masih malam, ya, saya pikir sekarang masih malam, ternyata udah lewat subuh, maka batal puasanya, ya. Begitu juga dengan lainnya. Oh, saya pikir sudah maghrib, padahal belum maghrib, maka batal puasanya. Jadi yang lupa, yang membatalkan adalah lupa tentang waktu. Dan yang tidak batal adalah namanya lupa keadaan. Keadaannya dia bahwasanya dia sedang puasa. Jadi yang pertama yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh, baik lewat mulut, lewat hidung ataupun lewat rongga-rongga yang lainnya. Baik, yang kedua adalah jima, berhubungan suami istri, membatalkan daripada puasa, ya, walaupun tidak keluar mani, ya, tidak keluar mani, tapi tetap membatalkan puasa. Dan apabila yang dilakukan pada bulan suci Ramadan atau puasa-puasa wajib lainnya, maka hukumnya selain batal puasanya juga menjadi dosa, karena membatalkan puasa wajib berdosa kalau alasannya untuk berjima, ya. Dan apabila dilakukan pada puasa sunnah, ya, itu makruh. Tapi afdol juga untuk menggantinya pada hari-hari berikutnya puasa sunnah tersebut. Tapi beda, puasa wajib
kemudian melakukan jima, berhubungan suami istri, maka batal puasanya plus kena dosa, dan dia harus menggantinya atau mengkodoknya secara cepat, ya. Artinya secara cepat, tidak boleh ditunda-tunda. Besoknya kalau bisa langsung dikodok kalau di luar Ramadan, ya. Di luar Ramadan langsung kodok, ya. Itu yang kedua yang membatalkan puasa adalah jima. Dan yang ketiga adalah keluarnya air mani yang disengaja. Jadi kalau keluar air mani tapi kondisinya lagi tidur, tiba-tiba keluar air mani, nah ini tidak disengaja, tidak membatalkan daripada puasa. Tapi kalau disengaja maka membatalkan puasa, ya. Sama kalau dilakukan pada hari-hari puasa yang wajib, maka selain batal puasanya juga dia mendapatkan dosa. Dan di luar di luar puasa pun, ya, mengeluarkan mani dengan sengaja tanpa tanpa hak-hak yang benar, maka dia berdosa juga, ya. Kemudian yang terakhir dikatakan dalam kitab Risalatul Jamiah, wal istiqa'ah bil ihtiyar, ya. Dia muntah dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja. Entah bagaimana, ada orang misalnya masukkan jarinya ke mulut sehingga dia muntah, maka dia membatalkan puasa. Dan insyaallah kita akan lanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa pada video berikutnya. In uridu ilal islahi ma stata'tu wallahu muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.